presiden heavy sekarang. Iya. Presiden menjadi jauh lebih kuat. Oke. Jadi lebih kuat. Karena itulah amanat amandemen kan. Siap. Mau tak mau seperti itu. Sehingga sistem politik kita agak sedikit perubahan. Oke. Lembaga-lembaga negara kita menjadi ada perubahan. Dulu ada DPA, tidak ada lagi. Kemudian ada MK, itu kan hasil dari amandemen. Iya. Kemudian sekarang menjadi DPD, ya kan, Dewan Perwakilan Daerah yang setara dengan DPR. iya. Namun kewenangannya tidak sebanyak DPR. Siap. Jadi ada sedikit perubahan-perubahan dibanding pada era Orde Baru misalkan Baru, dan iya. Orde Lama. Iya. Dengan demikian, sistem politiknya juga akan berubah kan sekarang ini. Iya. Nah, batasan-batasan threshold segala macam kan, Iya, iya. presiden threshold, boleh dikatakan ini menambah perubahan yang signifikan terhadap sistem politik kita. Iya, iya. Dengan adanya hal seperti itu, kemudian partai menjadi semakin banyak lagi setelah reformasi. Iya, iya. Boleh dikatakan ini kembali ke era Liberal. maklumat wakil presiden tahun 46. Iya, iya. Itulah munculnya partai politik yang banyak. Akhirnya menjadi liberal. Iya, iya. Menjadi demokrasinya menjadi demokrasi liberal. Oke, siap. Sementara demokrasi kita demokrasi konstitusional. Iya, iya, iya. Tentu ini sebetulnya sudah nggak sesuai dengan Pancasila. Pancasila mengamanatkan demokrasinya demokrasi konstitusional. Iya, iya. Jadi kalau kita kulik Pancasila ya, kita Iya. kembali ke Pancasila. Pancasila kan nggak berubah kan? Iya. Nah, karena ambil hasil amandemen yang 1-4 ini Iya. mempunyai konsensus tidak boleh merubah Pancasila. Tidak boleh merubah pembukaan undang-undang yang di dalamnya ada Pancasila. Pancasila, iya. Kalau kita kulik Pancasila, Iya. pasal 1, sila pertama, Iya. ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia itu berketuhanan, Iya. tidak sekuler. Kita berketuhanan, mengakui ketuhanan, tapi tidak sekuler. Iya. Jadi tidak memisahkan antara negara dengan agama. Agama juga diatur oleh negara. Iya. Ada Kementerian Agama, Siap. ada basis masalah zakat infak aja diatur negara sekarang. Iya, iya. Umroh haji itu diatur negara. Iya, Ya kan iya, gitu kan? iya, Nah, dengan demikian kita berketuhanan tapi tidak sekuler. Oke. Tapi juga tidak teokratis. Siap. Karena teokrasi itu adalah pemerintahan berdasarkan oleh salah satu paham tertentu. Tuh, iya. Tapi kita kan tidak. Iya. Kita berdasarkan Pancasila. Iya. Sehingga kita berketuhanan, Iya. tidak sekuler, Iya. tapi juga tidak teokratis. Betul. Kemudian, kita sosialis. Kita kan di Pancasila itu ada sosialisnya. Tapi sosialisnya sosialis evolusioner. Oke, neter. Iya, Iya. bukan sosialisme revolusioner, Iya, garis keras. yakni komunis. Iya, iya. Kalau kita kembali ke teori, Iya, iya, iya. sosialisme kan ada 3 kan, Iya. sosialisme utopois, sosialisme evolusioner, Iya. dan sosialisme revolusioner. Siap. Di Pancasila pun ada sosialisme, bahkan founding fathers kita tuh sebagian besar itu orang sosialis, tapi sosialisme evolusioner, Iya, iya. bukan sosialisme yang revolusioner. Siap. Iya, iya. Ingin perubahan sosial, tetapi Iya. secara gradual, Oke. tidak melakukan perubahan sosial, Iya. gerakan sosial dari bawah ke atas ini Iya. tidak dilaksanakan secara revolusioner Iya. yang berdarah-darah. Iya, Nah, iya, itu. iya. Kemudian Persatuan Indonesia, kita nasionalis kita. Iya, iya. Kita ada nasionalismenya, tapi nasionalis kita tidak ultranasionalis yang Iya. kemudian akan membuat kita terperosok ke dalam fasisme Oke. yang iya. cenderung chauvinism. Iya, iya. Kita nasionalis tapi bukan ultranasionalis. Iya, iya. Kita tidak fasis. Kemudian sila keempat itu demokrasi. Iya. Sila keempat. Tapi demokrasinya adalah demokrasi yang konstitusional, bukan demokrasi liberal ala barat. Siap. Enggak. Iya. Kita demokratis, Iya. demokrasi yang konstitusional. Iya. Ada perwakilan di situ segala. Oke. Jadi tidak pilih langsung seperti itu sebetulnya. Oke. Kalau amanat dari sila keempat ini. Kemudian sila kelima itu juga sosialisme itu. Tapi keadilan sosial. Sila kelima itu adalah merupakan tujuan dari semua sila. Iya. Social justice, keadilan sosial. Itu banyak, kalau sosial yang sila kedua kan banyak masalah kenegaraan, yang ini sosialisme terkait dengan masalah perekonomian. Iya, iya, iya. Jadi di Indonesia ini, dalam berkeadilan sosial ini, Iya. tidak melarang kapitalisme. Oke. Di dalam Pancasila itu ada kapitalismenya diizinkan. Iya. Cirinya kapitalisme adalah hak milik pribadi dibolehkan. Kalau sosialisme kan tidak ada. Iya. Apalagi yang sosialisme revolusioner. Iya. Semuanya adalah komunal, milik masyarakat semua. Iya. Alat-alat produksi, modal milik komunal. Iya. Tapi kalau kapitalisme, Iya. itu boleh orang mempunyai modal, mempunyai kapital, mempunyai produksi, mempunyai alat-alat produksi, itu boleh. Iya, Tetapi dibatasi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar. You boleh jadi kapitalis, boleh mempunyai hak milik pribadi, boleh mempunyai perasaan, tapi ada batasannya. Oke. Ya ini pasal 33. Jadi
yang menghidupi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, Dan dipergunakan bukan oleh orang per orang. Nah, sekarang ini sudah menjadi privatis semua. Oke. Semua menjadi hak milik pribadi, privat. Sampai satu orang mempunyai kekayaan sama dengan 1/4 negara kekayaan negara ini kan nggak adil itu. Iya, Itu iya. apakah mencerminkan social justice? Kan enggak. Iya. Itu nggak mencerminkan keadilan sosial. Dan itu tidak amanat Pancasila, nggak seperti itu. Nah, ini makanya Pancasila itu merupakan gabungan dari ideologi-ideologi utama dunia. Oke. Ada sosialismenya, ada kapitalismenya, ada nasionalismenya, tapi ada batasannya. Iya. You kapitalis, tapi kapitalis dibatasi dengan Undang-Undang Undang-Undang. Nomor 33. Tidak kapitalis yang seperti kapitalis liberal.